untuk menyampaikan kinerja asuransi umum dan reasuransi untuk triwulan pertama sambil memaparkan premi dicatat dan klaim dibayar asuransi umum selama 3 bulan di tahun ini berdasarkan lini bisnis yang ditetapkan. Properti untuk premi dicatatnya mengalami penurunan 4,4%, tapi masih memegang peran yang cukup besar dari seluruh bisnis, ya, menjadi 5,7 triliun. Untuk kendaraan bermotor itu mengalami peningkatan 19,4% menjadi 4,7. Kemudian untuk asuransi pengangkutan, baik pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, ini mengalami kenaikan 17,3%. Porsi preminya adalah sebesar 1,232 triliun selama 3 bulan. Untuk asuransi rangka kapal mengalami penurunan sedikit, yaitu 1,9%. Preminya adalah 659 miliar. Untuk penerbangan preminya 152 miliar. Kemudian satelit itu kosong. Energi onshore itu preminya adalah 34 miliar selama 3 bulan untuk nasional. Energi offshore preminya 85. Rekayasa konstruksi itu preminya naik 21,3%. Ini merupakan tanda-tanda beberapa proyek dan pembangunan sudah dilanjutkan. Preminya 826 miliar. Kemudian untuk asuransi tanggung gugat preminya meningkat 7,4% menjadi 1 triliun. Asuransi kecelakaan diri mengalami penyesuaian penurunan premi cukup jauh, 40,6% dari 1,197 triliun menjadi 711. Kemudian asuransi kesehatan mengalami pertumbuhan cukup besar sebesar 44,2%, yang tadinya preminya 3 bulan pertama di tahun lalu adalah 1,577 triliun menjadi 2,273 triliun. Untuk asuransi kredit, di mana pencatatannya dilakukan untuk periode kredit jangka panjang dan pencatatannya masih dilakukan di depan, ini mengalami pertumbuhan 14%. Dari 2,862 triliun menjadi 3,263 triliun. Kemudian penjaminan itu mengalami kontraksi sebesar 38 triliun, preminya selama 3 bulan 317 miliar, dan asuransi aneka atau miscellaneous itu mengalami pertumbuhan cukup baik 28,5%. Atau naik 300 miliar menjadi 1,354 triliun. In total digabungkan seluruh lini usaha, premi dicatat untuk industri asuransi umum selama 3 bulan naik sebesar 7,9%. Nah, bagaimana dengan klaim dibayarnya? Klaim dibayar untuk seluruh lini bisnis in total mengalami kenaikan dari 6,7 triliun menjadi 9 triliun atau naik 2,366 triliun. Kenaikan sebesar 35,1% ini dikontribusi oleh pembayaran klaim properti yang naik cukup tajam sebesar 71,7%. Dari 1,367 triliun menjadi 2,346 triliun. Kemudian dikontribusi oleh kenaikan pembayaran klaim untuk energi offshore sebesar 141%, di mana pembayaran yang dilakukan selama 1 kuartal ini adalah 621. Kemudian juga terlihat pembayaran yang cukup besar untuk klaim engineering, project, rekayasa, itu sebesar 389 miliar atau naik 37,5 tadi. Kemudian disusul kenaikan liability 15,9%, pembayaran klaimnya naik. Kemudian asuransi kesehatan naik cukup tajam 84,4% dari 614 miliar menjadi 1,13 miliar. Kemudian asuransi kredit
naik 47,7% dari 1,299 triliun menjadi 1,9 triliun. Kemudian asuransi penjaminan klaim yang dibayarnya naik 41% menjadi 111, diikuti oleh aneka sebesar 17,5% atau yang dibayar 144%. Jadi rasio klaim dibayar untuk satu kuartal tahun ini itu cukup banyak ya, cukup besar untuk lini-lini bisnis yang utama. Dan in total dia 35,1% naiknya. Untuk kendaraan bermotor, boleh balik sebentar, kita lihat masih cukup di bawah 2 digit ya. Kita lihat kenaikannya hanya 5,8%.